Halo semuanya, selamat pagi Pak Junri dan teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Nita Trijaya dengan nomor NIM 0104122043. Dan saya merupakan salah satu mahasiswi dari kelas Pak Junri, yaitu Leadership, di semester akselerasi. Di sini saya akan membahas tentang study case 3, yaitu tentang kesehatan. Jadi saya akan membuka eh, pembahasan saya dengan quotes dari Ralph Waldo Emerson yang mengatakan kekayaan yang paling utama adalah kesehatan. Yang dimana kita akan lanjut dengan kasus. Nah, di sini adalah merupakan kasus tentang kesehatan. Kementerian Sosial atau Kemsos RI menyatakan bahwa terdapat 16.290 anak-anak dari keluarga dengan tingkat sosial ekonomik yang status yang sangat rendah. Mayoritas merupakan tunawisma yang tersebar di wilayah seluruh Indonesia. Ruang publik terpadu ramah anak atau yang biasa disingkat RPTRA juga sudah tersebar di wilayah Jakarta. Dan yang akan saya bahas adalah RPTRA Cipinang. RPTRA Cipinang adalah salah satu RPTRA yang berupaya untuk memberikan tempat tinggal yang layak bagi anak-anak tersebut. Namun, RPTRA masih belum memiliki fasilitas kesehatan yang layak, sehingga penduduk setempat seringkali terkena berbagai macam penyakit, mulai dari penyakit ringan seperti influenza dan demam, dan hingga penyakit berat seperti infeksi amoeba dan lain sebagainya. Kurangnya kesadaran warga terkait kualitas kebersihan juga menjadi salah satu akar masalah di kasus ini. Nah, berikut adalah gambaran dari berbagai RPTRA di wilayah Jakarta, dan yang akan saya bahas adalah RPTRA Cipinang yang gambarnya ada di sebelah kanan bawah. Kita akan lanjut masuk ke dalam masalah-masalah yang ada di kasus ini. Masalah pertama adalah RPTRA masih belum memiliki fasilitas kesehatan yang layak. Jadi apa sih solusinya untuk masalah ini? Yang pertama, kita dapat membuat petisi juga laporan agar Kementerian Kesehatan dapat membantu kasus ini dan menyediakan fasilitas kesehatan yang baik dan layak serta menyediakan obat-obatan yang cukup. Dan yang kedua, kita juga dapat menggalang dana dari berbagai macam media sosial seperti Instagram, Twitter, TikTok, ataupun kitabisa.com untuk kita bersama-sama memberikan donasi seikhlasnya untuk membelikan obat-obatan, vitamin, dan biaya lain untuk pengobatan yang diperlukan. Selanjutnya kita akan membahas masalah yang kedua, yaitu kurangnya kesadaran warga terkait kualitas kebersihan juga menjadi salah satu akar masalah. Jadi apa sih yang bisa kita lakukan untuk masalah ini? Yang pertama, kita dapat membuat penyuluhan untuk warga secara rutin tentang betapa pentingnya kebersihan serta dampaknya jika kita tidak menjaga kebersihan. Dan yang kedua adalah kita dapat menyediakan fasilitas kebersihan seperti wastafel, tempat sampah, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kita juga dapat meminta pihak setempat dan yang bersangkutan untuk sepakat bersama-sama membuat aturan tentang menjaga kebersihan. Nah, setelah ditelusuri lebih lanjut, para orang tua juga memiliki kesadaran dan pengetahuan yang sangat minim terkait pentingnya imunisasi. Dan akses layanan kesehatan juga sangatlah sulit untuk didapatkan. Imunisasi measles rubella atau yang biasa disingkat dengan MR adalah salah satu imunisasi yang dianggap tidaklah penting bagi para orang tua. Selain itu, imunisasi juga tidak dibagikan secara merata kepada para penduduk RPTRA. Nah, kita akan membahas tentang masalah yang ketiga nih, adalah para orang tua memiliki kesadaran dan pengetahuan yang sangat minim terkait pentingnya imunisasi. Apa sih solusi yang dapat kita lakukan? Solusi yang dapat kita lakukan adalah kita dapat membuat penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran para orang tua dengan betapa pentingnya imunisasi dan bagaimana dampaknya jika kita tidak mendapatkan imunisasi dengan baik. Dan yang keempat, masalah keempat adalah akses layanan kesehatan sangatlah sulit untuk didapatkan. Nah, solusi untuk masalah ini adalah kita dapat membuat petisi, juga laporan untuk Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial, atau bahkan pemerintah untuk memberikan akses layanan kesehatan dengan mudah dan baik bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama masyarakat di RPTRA ini. Selanjutnya ada juga masalah kelima,
yaitu imunisasi tidak dibagikan secara merata kepada para penduduk Erpetra. Jadi solusi apa sih yang dapat kita lakukan? Nah, untuk masalah ini kita dapat membuat list data para penduduk dan juga data diri dari para penduduk Erpetra. Sehingga saat sedang adanya imunisasi yang sedang berjalan, kita dapat melihat siapa dan berapa sih penduduk yang belum mendapatkan imunisasi secara penuh agar dapat diberikan imunisasi secara merata kepada seluruh penduduk Erpetra. Oke, karena saya membukanya dengan quotes, maka saya akan mengakhirinya dengan quotes juga. Quotes ini dari Danny Kaizen mengatakan, kenikmatan hidup paling nikmat di dunia ini adalah sehat. Karena apapun yang kamu miliki di dunia ini tak akan kamu nikmati jika kamu sakit. Sekian dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih sudah mendengarkan dan memberi perhatian.